Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Hai teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Kami masih bisa beribadah Tuhan walaupun secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah pada hari ini Tuhan. Kau berkati dari awal Tuhan sampai akhir Tuhan, supaya ibadah kali ini Tuhan bisa lancar Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan dan memuji dan menyembah-Mu Tuhan secara baik Tuhan. Kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak Kids Army Tuhan. Kau berkati satu persatu Tuhan, mulai dari ujung rambutnya Tuhan sampai ujung kakinya Tuhan. Kau tutup bungkus Tuhan dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Jauhi dari segala mara bahaya Tuhan, dari segala penyakit Tuhan, dari segala roh jahat Tuhan, maupun kejahatan-kejahatan Tuhan yang ingin Tuhan membisik Tuhan ke kuping anak-anak Kids Army Tuhan. Kasih Tuhan, Kau jauhi Tuhan anak-anak Kids Army Tuhan dari virus COVID-19 Tuhan. Biarlah virus COVID-19 Tuhan diusir Tuhan dari anak-anak Kids Army Tuhan, supaya anak-anak Kids Army Tuhan bisa merasakan Tuhan hadiran-Mu Tuhan. Kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk Open Niko Tuhan, berkati juga 4 wakilnya Tuhan, berkati juga Tuhan Om Totong Tuhan. Kau juga berkati Tuhan gembala gereja kami Tuhan, GBI Point Square Tuhan, Om Suwardi Tuhan. Kau berkati Tuhan beserta keluarganya Tuhan. Kau berkati satu persatu Tuhan, biarlah Kau bimbing Tuhan mereka Tuhan, Kau jagai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami Tuhan, negara Indonesia Tuhan. Biarlah negara kami Tuhan, Indonesia Tuhan, Kau lindungi Tuhan. Kau juga jauhi Tuhan dari COVID Tuhan, supaya COVID-19 Tuhan bisa menjauh Tuhan dari Indonesia Tuhan,
supaya Indonesia Tuhan bisa pulih kembali Tuhan, dan bisa ada Tuhan kehidupan baru Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan. Makasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang gelandangan Tuhan yang di sana Tuhan, yang belum bisa makan Tuhan, yang belum bisa minum Tuhan, yang kecukupannya Tuhan masih kurang Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk mereka Tuhan, biarlah Engkau beri Tuhan berkat Tuhan untuk mereka Tuhan, supaya mereka bisa makan Tuhan dan minum Tuhan. Kau juga berkati orang luar sana Tuhan yang belum bisa percaya kepada Engkau Tuhan, biarlah Engkau Tuhan bisa mempercayakan mereka Tuhan bahwa Engkau lah Allah Tuhan, Engkau lah Raja Tuhan dari segala raja Tuhan, supaya mereka bisa menyembah Tuhan dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Merry Christmas! Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak Latvia dan Kak Levi percaya kalian semua yang ada di rumah sedang bersuka cita karena Natal ini. Nah sekarang kakak-kakak mau ajak kita semua untuk memuji Tuhan. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what's fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what's fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what's fun it is to ride in a one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what's fun it is to ride in a one horse open sleigh. In a one horse open sleigh. In a one horse open sleigh. Haleluya. Nah, yang udah bersuka cita nih, yang tadi kita udah memuji Tuhan, sekarang waktunya kita duduk diam untuk dengar firman Tuhan. Yuk sama-sama siapin hatinya, pikirannya untuk fokus dengerin firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau sangat baik buat setiap kami ya Bapak. Kami anak-anak-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk kelahiran-Mu yang saat ini boleh kami peringati ya Bapak. Biar Natal ini kami boleh mendapat sukacita yang lebih lagi Tuhan di tengah-tengah masa sekarang ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan kami rindu Engkau ya Bapak. Tuhan aku rindu, Tuhan kami siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan
awal. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Terus katakan, kita rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Terima kasih Bapa, kami rindu Tuhan Kau hadir bersama kami ya Bapa, saat kami menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, bahkan ketika kami mendengar firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap jadi anak-anak yang manis dan taat buat Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Untuk firman Tuhan kita minggu ini, kita mau cerita tentang talenta nih. Nah, siapa di sini adik-adik yang tertarik sama talenta? Oh iya, sebelumnya selamat Hari Natal semuanya. Hari ini kita sebelum mulai, sama-sama yuk kita doa lebih dulu. Tuhan Yesus, hari ini kami mau dengerin firman. Berkati Tuhan firman kami hari ini supaya kami boleh semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan siap untuk dengerin firman Tuhan. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak talenta itu apa? Jadi talenta itu adalah kemampuan spesial yang Tuhan kasih untuk seseorang supaya bisa melakukan sesuatu dengan baik. Nah, jadi cerita ini diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Jadi waktu itu ceritanya ada seorang tuan yang memiliki beberapa hamba. Nah, hamba-hambanya ini dikasih masing-masing talenta. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Nah, ada di masing-masing talenta, mereka yang punya talenta ini, dari 5 yang punya talenta, dia kembangin lagi talentanya jadi 5. Terus yang 2 punya 2 talenta, dia kembangin jadi punya 2 talenta lagi. Nah, ada satu orang yang punya 1 talenta tapi nggak dikembangin. Talentanya malah dia simpen sendiri, dia kubur sendiri. Alhasil talentanya jadi nggak berkembang deh. Akhirnya hamba-hamba ini datang lagi deh sama tuan-tuannya. Setelah mereka datang, dikasihlah yang 5 talenta, bilang sama tuannya, "Tuan, nih aku yang udah Tuhan kasih 5 talenta, udah aku kembangin loh jadi 5. Tuannya yang denger itu seneng banget. Wah, dia langsung memuji si orang yang mengembangkan 5 talenta, hamba yang mengembangkan 5 talenta ini. Begitu juga dengan yang 2 talenta. Dia datang sama tuannya, terus dia bilang, "Aku juga ngembangin Tuan. Nih, dari 2 talenta aku kembangin lagi jadi 2. Akhirnya datanglah yang 1 talenta. Yang 2 tadi dipuji ya sama tuannya, sama kayak yang 5 talenta lagi, ya 5 talenta yang tadi. Nah, yang 1 talenta ini dia datang, terus dia bilang kalau dia nggak ngembangin talentanya. Adik-adik, yang mengembangkan talenta 5 dan 2 tadi, mereka akhirnya diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi oleh tuannya ini.
Tapi yang 1 talenta ini, kata tuannya bilang gini, "Hai kamu, hamba yang males, kamu gak ngembangin talenta ya kayak yang aku bilang. Tidak seperti yang mengembangkan 5 dan 2 talenta lagi." Kata tuannya bilang gini sama yang cuma punya 1 talenta dan gak dikembangin, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu udah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Nah adik-adik, seperti yang sudah kita dengar ceritanya, bahwa mengembangkan talenta itu sangat penting karena kita semua terlahir sudah memiliki talenta yang Tuhan kasih. Itu semua tergantung nih dari kita. Kitanya mau jadi seperti apa? Mau jadi orang yang punya 5 talenta, 2 talenta, atau 1 talenta? Kalau Kapia pengen banget jadi orang yang punya 5 talenta. Jadi bisa kembangin, udah punya 5, jadi tambah lagi, dikembangin jadi 5 lagi, dibalikin lagi ke Tuhan, Kapia jadi dikasih tanggung jawab yang lebih besar. Nah, begitu juga adik-adik. Di sini Kapia mau kasih tahu ya, kalau misalnya, contohnya adik-adik kan selalu belajar nih sebagai pelajar, sebagai siswa di sekolah. Nah, untuk bisa dapat hasil yang bagus, kita harus belajar di setiap hari. Kita belajar, kita dengan tekun, semua pelajaran kita kuasain. Hasil yang kita dapatkan adalah kita punya kemampuan lebih, kita jadi punya banyak pengetahuan. Nah, begitu juga kalau misalnya adik-adik lagi di rumah, kayak bantu papa sama mamanya melakukan kegiatan-kegiatan kecil, itu juga talenta loh. Atau mungkin adik-adik di sini ada yang bilang, "Kak, aku bisa nyanyi nih. Kak, aku bisa main musik. Kak, aku bisa loh untuk nulis, bisa juga untuk melukis, bisa juga loh memasak, membuat kue." Nah, itu semua adalah salah satu talenta, adalah hal-hal baik yang bisa kalian kembangkan. Jadi, jangan cuma 1 talenta aja yang kalian taruh di dalam diri kalian. Tapi kalau bisa kembangkan itu lebih lagi dan lebih lagi. Karena apa? Tuhan menciptakan kita dengan banyak talenta. Nah, dari sini Kapia mau ajak adik-adik nih untuk terus mengembangkan talentanya. Jangan pernah takut untuk kembangin talenta. Mumpung kita masih anak-anak, mumpung kita masih kecil, kita kembangin itu sampai nanti kita besar, kita jadi orang yang punya banyak sekali talenta dan dipakai Tuhan luar biasa untuk kemuliaan namanya. Siapa di sini yang mau mengembangkan talentanya? Angkat tangan. Kapia juga mau. Yuk, Kapia aja kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Kami bersyukur Tuhan buat berkat firman-Mu ya Bapa. Biar kiranya Tuhan, kami jadi anak-anak yang mau mengembangkan talenta kami. Kami punya 5, kami kembangkan lagi jadi 5. Kami punya 2, kami kembangkan lagi jadi 2. Sampai kami mengembalikannya kepadamu dan kami memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 25 ayat 28 sampai 30 ya. Kapia ulangin lagi ya untuk mengingat bahwa kita perlu mengembangkan talenta. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya dan dicampakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi.
Itu aja untuk firman hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat Natal. Tuhan Yesus sudah lahir, kita bersuka cita, bisa beribadah bersama-sama. Mari kita akan akhiri ibadah ini, siapkan hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Natal yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, pengurapan daripada Allah Roh Kudus pada saat yang tercurah, memberikan kau sukacita di hari Natal ini, dan memberikan kau berkat yang berlimpah-limpah mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua kalinya. Mari yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat Natal, sampai ketemu lagi di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.